broadcast, penayangan dan produksi, kita ada tingkatkan dari jumlah kamera yang ditayangkan. Kemudian ada GoPro dan sebagainya. Karena nanti berhubungan dengan yang memproduksi yaitu KKB ya Pak. Jadi nanti kami akan diskusi, meskipun kemarin kami sudah melakukan diskusi secara intens di awal, tapi kami akan terus menjalin diskusi komunikasi agar bagaimana tayangannya jauh lebih baik lagi. Iya, itu statement langsung dari Direktur PT LIB atau nama brandnya sekarang iLeague beserta Bu Arsiwi Ahmad yang merupakan petinggi pemegang hak siar Liga Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik ternyata masih banyak yang belum melakukannya. PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia dan MTech Group pemegang hak siar Liga Indonesia merespon soal sorotan tajam terhadap kualitas tayangan Liga Indonesia, terkhusus setelah pertandingan Persib menghadapi Western Sydney Wanderers, di mana pertandingan itu diproduksi tim RCTI Sport dibanding-bandingkan dengan kualitas tayangan Liga Indonesia. Saat kita menyaksikan Persib main di kandang mereka sendiri via Liga Indonesia, gambarnya terkesan kusam atau seperti menggunakan filter. Lalu saat RCTI yang memproduksi pertandingan Persib di stadion yang sama malah lebih baik daripada kualitas tayangan Liga Indonesia. Lantas banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa tidak bisa kualitas tayangan Liga Indonesia sama seperti yang dihasilkan oleh RCTI atau bahkan lebih? Oke, Pak Peri Paulus selaku Dirut PT LIB atau nama brandnya iLeague yang sudah aku katakan tadi melontarkan beberapa statement. Yang pertama, akan muncul yang namanya penambahan kamera yang terintegrasi dengan video asisten referee. Ini angin segar sehingga semakin banyaknya kamera akan memudahkan wasit dan memanjakan mata penonton yang menyaksikan Liga Indonesia lewat layar televisi. Lalu yang kedua, ini yang menarik, dikala Pak Peri Paulus mengeluarkan soal GoPro. Nah, kalau kita bicara lebih dalam, GoPro ini itu lebih mengarah ke standar produksi siaran olahraga atau secara spesifik bisa kita katakan pertandingan sepak bola. Ada beberapa standar. Yang pertama, standar bronze. Standar bronze ini kita akan menggunakan kamera master satu, kemudian dilengkapi dengan satu kamera replay. Jujuran aja kawan-kawan, standar bronze ini sempat 1, 2, 3 pihak menghubungi aku ingin mengajak kerjasama bagaimana kanal YouTube Tommy Deski ini dijadikan sebagai host broadcaster dalam tanda petik di turnamen-turnamen Tarkam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, standar silver. Silver ini menggunakan 4 kamera, lalu ada satu kamera replay dan kamera zoom. Oke, kemudian ada standar gold. Ini 6-8 kamera dilengkapi touchline cam, high end replay, beauty cam. Dan yang keempat, standar terakhir yaitu GoPro yang diutarakan Pak Peri Paulus dilengkapi oleh kamera super slow-mo, stadium cam, cable cam, drone, kamera UXD dan lain sebagainya. Masalah kalau kita gunakan drone kawan-kawan kadang ada kaitannya sama sinyal jaringan dan sebagainya ataupun dekat ke posisi bandara. Salah satu stadion yang sulit menggunakan drone yaitu Stadion Utama Sumatera Utara kawan-kawan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu aku main ke sana saat kita naikkan drone karena posisinya dekat bandara, otomatis drone kita pun nggak bisa secara eksplosif terbang di udara. Dan faktor-faktor lainnya seperti misalnya spider cam kita gunakan di semua stadion Liga Indonesia. Nggak memungkinkan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan spider cam ada tali yang bergantungan. Karena tidak semua stadion menggunakan atap, maka ya di stadion seperti GBK, kemudian Gelora Bung Tomo mungkin bisa, kemudian Jakabaring Palembang bisa, atau yang seperti JIS, Jakarta International Stadium bisa menggunakan elemen tersebut. Ya, ini sebagai angin segar kawan-kawan, semoga bukan hanya sekedar omon-omon. Nah, aku baca juga di media sosial, keras juga netizen kita ya. Musim kemarin bukannya udah dijanjikan juga. 2 musim lalu bukannya sudah dijanjikan juga. Bahkan 3 musim lalu, Bang Tom bukannya juga
serupa statement seperti ini. Tapi kalau aku bicara secara objektif, kawan-kawan, dari musim ke musim ada aja memang perubahan, baik itu dari penambahan kamera ataupun grafis. Yang memang disoroti oleh pecinta kita sekarang ini bagaimana gambar ataupun tayangannya kok kusam, kok warnanya seperti menggunakan filter, malah lebih baik kita menggunakan kamera ponsel. Itu kan sebagai sebuah ya tamparan besar lah ya, dalam tanda petik ya, kepada pihak-pihak yang terkait. Apa persoalan sebenarnya? Orang-orang kan pasti ingin kualitas tayangan Liga Indonesia sendiri, liganya sendiri lebih baik. Nah, daripada semua itu, Ibu Arsiwi Ahmad selaku petinggi pemegang hak siar Liga Indonesia, MTech Group, kawan-kawan, bilang akan melakukan koordinasi dengan tim yang produksi, yaitu KKB. KKB ini sejak musim lalu juga mereka memproduksi, 2 musim lalu mereka juga yang memproduksi, bukan orangnya Indosiar, bukan pakai kamera Indosiar nih. Nah, itu harus kawan-kawan ketahui, karena di media sosial masih banyak yang berpikiran MTech Group lah yang memproduksi, bukan, kawan-kawan. Bu Arsiwi bilang mereka akan melakukan diskusi dengan KKB, diikuti oleh PT LIB juga. Di sinilah kunci penting. Kalau misalnya PT LIB berani strike, pun termasuk MTech Group berani strike, mematok apa-apa saja yang mereka inginkan terhadap kualitas tayangan Liga Indonesia, maka disitulah pecutan juga terhadap tim produksinya, yaitu KKB. Nah, di La Liga mereka punya regulasi yang memaksa akhirnya tim produksi yang ada di La Liga mengikuti regulasi yang ditumpahkan oleh La Liga. Mulai dari standar kamera. Jadi di La Liga itu dibagi menjadi 3 ataupun 4 elemen tim. Ataupun 4 gerbong, kawan-kawan. Standar kamera A, ini pertandingan-pertandingan high quality seperti El Clasico, Derby Madrid. Mereka akan pakai 36 sampai 42 kamera. Kemudian standar B lebih turun daripada itu, 26 atau 24 kamera. Standar C lebih turun daripada standar B. Standar D lebih turun daripada standar C. Nah, dari elemen-elemen standar itu dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan secara mikro. Kualitas lensa harus seperti apa dipenuhi, kualitas kabel harus seperti apa, bagaimana peletakan posisi kamera, posisi steger seperti apa. Steger mereka nggak blind spot ya, kawan-kawan. Kadang kan di beberapa stadion di Liga Indonesia karena masalah infrastruktur, penggunaan steger akhirnya menutup pandangan, nggak estetik. Nah, selagi kita belum mempunyai regulasi yang ketat, regulasi yang memaksa tim produksinya, maka akan sangat amat sulit juga. Setahu aku, saat berdiskusi dengan beberapa pihak, aku bertanya juga dengan Dirut PT LIB sebelumnya, ada sebuah equipment lah antara pemegang hak siar dengan tim produksinya. Apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh tim produksi. Menurut aku akan lebih elok dituangkan lewat manual book, regulasi yang memang secara spesifik harus diterapkan oleh pemegang hak siar. Yap, kita lihat saja bagaimana realisasi yang akan muncul terhadap sistem Gold Production ini, kawan-kawan, dengan lebih 8-10 kamera, tergantung situasi juga. Semoga juga bukan hanya di pertandingan-pertandingan besar. Ini yang ditakuti oleh pecinta sepak bola kita juga. Namun, ya aku pun sekali lagi bukan bermaksud untuk mendiskreditkan tim produksi dari Liga Indonesia KKB, tapi ini sebagai sebuah masukan ataupun sebuah dorongan yang disampaikan oleh pecinta sepak bola Indonesia kepada aku, yang aku teruskan lewat media ini, bagaimana kualitas tayangan Liga Indonesia kita bisa mumpuni. Oh ya, Pak Erick Thohir juga sudah dapat informasi ini ketika Bu Arsiwi Ahmad mention sebelum sesi preskon Liga Indonesia kemarin. Pak Erick menyampaikan soal bagaimana kualitas tayangan Liga Indonesia. Nah, jadi ya ketika PSSI sudah mendorong, kemudian pecinta sepak bola Indonesia pun sudah mendorong, artinya kan ada sebuah elemen penting yang harus dipenuhi, diperbaiki oleh PT LIB ataupun MTech Group selaku pemegang hak siar Liga Indonesia, bagaimana mereka bisa melakukan negosiasi terhadap tim produksi, yaitu KKB. Citra
Liga Indonesia bukan hanya terlihat daripada permainan yang muncul di atas lapangan, tapi citra permainan Liga Indonesia bisa muncul juga dari kualitas tayangannya. Kalau permainan oke, tapi cara tayangannya muncul tidak proper, maka kita pun akan sulit menikmatinya di atas lapangan. Namun sekarang ini tentu sebagai sebuah angin segar bagaimana meningkatkan kualitas tayangan Liga Indonesia. Dan ya, masalah tayangan-tayangan ini kita sudah pernah mengundang berbagai pakar. Aku harap kawan-kawan sudah menonton video-video yang lalu, kita berdiskusi dengan Mas Indra Yudhistira. Aku pun dapat kesempatan untuk langsung masuk ke dalam ruang kontrol produksi pertandingan Liga Indonesia. Jujur aku sangat amat amazed dan sangat amat berterima kasih kepada PT LIB, karena pada saat itu ada salah satu orang dari Jepang juga ingin membuat dokumenter pertandingan-pertandingan Liga Indonesia di balik layar kawan-kawan. Salah satu mau masuk ke ruang ganti, namun tidak diizinkan, malah diberi kesempatan kepada aku untuk mengakses. Terima kasih. Oke, mungkin sampai sini aja. Kita lihat bagaimana perkembangan tayangan Liga Indonesia nanti ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.